baik, shalom dan selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada bab 7, yaitu efisiensi pasar. Sebelumnya kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Deviana Saratapi, yang kedua ada Sabrina Virginia Sonang-Tangaran, dan yang ketiga ada Cindy Amelia Tandililing. Kita langsung masuk ke dalam pembahasannya, yaitu yang pertama, konsep pasar modal efisiensi. Nah, konsep pasar modal yang efisien telah menjadi suatu topik perdebatan yang menarik dan cukup kontroversial di bidang keuangan. Istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara berbeda untuk tujuan yang berbeda juga. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi, yang artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kemudian ada hipotesis pasar efisiensi. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah atau weak form, yang dimana pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu atau historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Kemudian yang kedua, efisien dalam bentuk setengah kuat atau semi strong, yang dimana pasar efisien dalam bentuk setengah kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat atau strong form, yang dimana pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Lalu ada pengujian return secara tak normal, yaitu yang dimana pasar efisien mengimplikasikan bahwa return harapan adalah sepadan dengan risiko sekuritas, yang dalam hal ini diukur dengan volatilitas return sekuritas. Ketika para investor membeli saham yang berisiko tinggi dalam jangka panjang, mereka mengharap untuk menerima return yang lebih tinggi dibanding saham-saham yang berisiko lebih rendah atau obligasi pemerintah. Akan tetapi, dalam jangka yang pendek, sekuritas yang lebih berisiko mungkin memberikan return yang lebih rendah dibanding aset-aset lainnya. Mengapa? Karena volatilitas harga mengandung kenaikan dan penurunan dalam harga. Selanjutnya yaitu pengujian return tak normal. Adapun yaitu 3 bagian. Yang pertama, mean adjustment return, di mana jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random di sekitar nilai sebenarnya atau truth value, maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Yang kedua, market adjustment return, di mana pergerakan saham-saham individual sering dihubungkan dengan pergerakan bersama dalam pasar. Untuk itu, satu teknik ini menghitung return tak normal adalah dengan menghilangkan pengaruh pasar terhadap return harian sekuritas. Dan yang terakhir yaitu market model returns, di mana teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi linear sederhana antara return sekuritas dengan return pasar. Slide selanjutnya yaitu pengujian terhadap hipotesis pasar efisien.
di mana pengujian terhadap hipotesis pasar efisien pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3 kelompok pengujian berdasarkan klarifikasi hipotesis pasar efisien yang akan diuji. Pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah bisa diuji dengan melakukan pengujian prektabilitas retur. Terus, pengujian ini meliputi pengujian pola retur baik harian, mingguan, maupun bulanan. Pengujian prektabilitas merupakan retur jangka pendek maupun jangka panjang, serta pengujian hubungan retur dengan karakteristik perusahaan. Pengujian hipotesis pasar bentuk setengah kuat bisa dilakukan dengan pengujian event study untuk mengamati pengaruh pengumuman suatu informasi terhadap perubahan harga sekuritas. Sedangkan pengujian hipotesis pasar efisien dalam bentuk kuat bisa dilakukan dengan pengujian privat information. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisiensi. Pengujian terdapat menjadi 3, yaitu pengujian prediktabilitas return yang terbagi menjadi 3, yaitu mempelajari pola return situasional. Yang kedua, menggunakan data return di masa yang lalu, baik untuk prediktabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mempelajari hubungan return dengan karakteristik perusahaan. Yang kedua yaitu studi peristiwa atau event students. Yang pertama, mengumpulkan sampel. Yang kedua, mengidentifikasi hari pengumuman atau event. Yang ketiga, menentukan periode analisis. Yang keempat, menghitung return aktual masing-masing sampel setiap hari selama periode pengamatan. Yang kelima, menghitung return tak normal. Yang terakhir yaitu pengujian private information. Pengujian private information meliputi pengujian apakah pihak insider, perusahaan dan kelompok investor tertentu yang dianggap mempunyai akses informasi yang lebih baik dapat memperoleh return tak normal lebih tinggi dibandingkan dengan return pasar umumnya. Insider funding, pihak-pihak yang disebut insider adalah direktur, manajer, karyawan, ataupun pemegang saham yang dianggap bisa mendapatkan informasi yang sesungguhnya mengenai perusahaan yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu implikasi pasar modal efisien. Implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang berprestasi di pasar modal bisa juga dilihat dari implikasinya terhadap investor yang menerapkan analisis teknikal maupun analisis fundamental dalam penilaian dan pemilihan saham. Baik investor yang menerapkan analisis teknikal, mereka yang pada dasarnya percaya bahwa pergerakan harga saham di masa datang bisa diprediksi dari data pergerakan harga saham di masa lampau. Dengan demikian, investor yang menerapkan analisis teknikal akan bergantung pada informasi masa lalu atau historis tentang data harga dan volume perdagangan saham untuk memperkirakan harga saham di masa datang. Dalam situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah benar, maka tindakan investor yang melakukan analisis teknikal sudah tidak akan memberi nilai tambah lagi bagi investor, karena harga pasar saham yang terjadi sudah mencerminkan sesuai informasi pergerakan harga dan volume saham historis. Baik, slide selanjutnya yaitu implikasi pasar modal efisien. Sedangkan implikasi hipotesis pasar efisien terhadap investor yang melakukan analisis fundamental adalah sebagai berikut. Analisis fundamental merupakan analisis saham yang dilakukan dengan mengestimasi nilai intrinsikal saham berdasarkan informasi fundamental yang telah dipublikasikan perusahaan seperti laporan keuangan, perubahan dividen, dan lainnya untuk menentukan kepuasan menjual atau membeli saham. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai bab 7, pasar efisiensi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.